Ya begitulah gambaran fans F1 dan MotoGP Indonesia di akhir musim ini. Awalnya fans MotoGP Indonesia sengsara karena begadang nonton balapan di benua Amerika. Nah sekarang giliran kita, fans F1 Indo, yang ngerasain. Tapi nggak apa-apa lah ya, karena minggu ini kita akan balik ke Austin, Texas untuk US Grand Prix. Dan ini merupakan sprint week kedua berturut-turut juga, jadi ada beberapa sesi yang mulainya itu lumayan pagi di WIB, atau lebih pagi lagi bahkan di WITA atau WIT. Tapi it's okay lah ya. Anyway, sorry banget nih ya kalau belakangan ini gue nggak adain voting. Kayak mau gue bahas balapan tahun berapa. Dan kemungkinan pas Mexican Grand Prix nanti juga skip. Tapi tenang aja ya, pas Brazil, kemungkinan gue usahain votingnya bakal balik. Oke, Oce. Jadi hari ini bahas US Grand Prix tahun berapa, Bang? Hari ini gue akan bahas US Grand Prix 2015. Nah, ada apa dengan US Grand Prix 2015? US Grand Prix ini merupakan balapan yang dapat menentukan apakah Lewis bisa meraih gelar ketiganya di sini. Atau akankah Nico atau Asep saat itu menunda party tersebut di balapan lain. Kalau kalian lihat judul ya udah tahu lah ya apa yang terjadi. Oke, jadi di balapan ini akan dimulai dengan Nico start dari pole position, disusul oleh rekan timnya Lewis dan duo Red Bull. Nah, trek saat itu licin dan basah karena sempat hujan sebelum balapan. Jadi semua pembalap memutuskan untuk pakai ban inter meskipun hujannya udah berhenti, tapi treknya masih basah. Saat start, Lewis melaju lebih baik di awal, masuki tikungan pertama bersama Nico Rosberg yang start dari pole position. Tapi dia memaksa pembalap Jerman tersebut melebar, dan akhirnya memimpin setelah keluar dari tikungan pertama. Karena keluar jalur tadi, Nico kehilangan banyak sekali posisi dan berada di urutan kelima di belakang Lewis, Daniel Kvyat, Daniel Ricciardo, dan Sergio Perez. Meskipun udara saat itu adem di kota, karena hujan ya, tapi nggak ada adem-ademnya kalau di garasi Mercedes melihat dua pembalap mereka lagi-lagi bertingkah di trek ya kan. Lebih jauh ke belakang, tabrakan melibatkan Fernando Alonso, Felipe Massa, dua mobil Sauber, serta Valtteri Bottas. Beberapa dari mereka juga melakukan pit stop setelah lap pertama untuk memasang ban slick saat trek itu udah lumayan mengering. Sementara itu, Nico segera berebut posisi keempat dari Checo, tapi rekan timnya Lewis yang berada di depan mendapat tekanan dari Daniel Kvyat dengan pembalap Red Bull tersebut melaju cukup kencang dalam kondisi tersebut. Dengan Daniel Kvyat hanya tertinggal setengah detik dari Lewis, virtual safety car ditetapkan pada lap kelima untuk bersihkan puing-puing dari insiden tikungan pertama. Pada lap 7, Valtteri mundur karena kegagalan peredam yang disebabkan oleh kontak di tikungan 1 tadi. Ketika virtual safety car berakhir pada lap 8, Nico langsung menyalip Daniel Ricciardo untuk naik ke posisi 3 dan menyalip Daniel Kvyat untuk posisi kedua pada lap yang sama. Dan pada lap 12, Sebastian Vettel naik ke posisi ke-6 dari posisi ke-13 di grid dan mencoba untuk meraih podium lagi lah minimal. Di depan, Daniel Kvyat melebar saat mencoba untuk menyalip Nico, membuat rekan timnya Daniel mengambil posisi ketiga. Daniel Ricciardo pada gilirannya berhasil melakukan manuver terhadap Nico Rosberg untuk naik kembali ke posisi kedua. Ya, walaupun sempat kena salip tadi, seperti yang gue bilang di awal tadi, dua Red Bull terlihat cepat di kondisi tersebut, dan sekarang Daniel Ricciardo akan mencoba untuk mendekati Lewis. Pertarungan antara Lewis dan Daniel Ricciardo terjadi untuk pimpinan balapan. Hingga pembalap Australia itu bergerak menyalip Lewis pada lap 15 dan mengambil pimpinan balapan. Dengan memburuknya grip ban inter, banyak banget manuver salip menyalip di trek saat itu. Nico Rosberg gagal menyalip rekan tim Lewis untuk posisi kedua pada lap 16, sementara Max Verstappen mengambil posisi ke-6 dari Asep satu lap kemudian hanya untuk melebar dan kehilangan posisinya lagi. Ya, Max ini juga udah mulai unjuk gigi juga di kondisi kayak gini ya kan. Pada lap 18, Nico mendahului Lewis yang merupakan pembalap terdepan pertama yang mengganti ban pada akhir lap menuju ban slick. Pembalap lainnya mengikuti jejaknya pada beberapa lap berikutnya. Setelah pit stop, Daniel Ricciardo memimpin dari Nico Rosberg, Daniel Kvyat, dan Lewis Hamilton. Tapi sekarang, kedua pembalap Mercedes itu lebih unggul dari dua Red Bull dan menyalip mereka berdua pada lap 22-23 untuk mengambil pimpinan balapan. Sementara Asep yang kini berada di posisi kelima juga mulai mendekat ke kuartet tersebut. Pada lap 24, ia berhasil menyalip Daniel Kvyat untuk posisi keempat. Sementara Nico Rosberg memperbesar keunggulannya atas Daniel Ricciardo menjadi 9 detik pada lap 25. Lewis mengambil posisi kedua dari Daniel Ricciardo satu lap kemudian. Pada saat yang sama, Kimi Raikkonen terpaksa DNF setelah dia crash. Begitu pula Felipe Massa di lap 24 yang mengalami masalah yang sama dengan rekan timnya. Di pertengahan balapan ini, urutan balapannya ialah Nico Rosberg memimpin, disusul oleh Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo, Daniel Kvyat, Max Verstappen karena Asep menggunakan periode safety car untuk mengganti ban sehingga ia kembali ke posisi ke-6. Saat safety car masuk ke pit lane pada akhir lap 32,
Sebastian Vettel kembali berada di posisi kelima setelah Max Verstappen juga melakukan pit stop untuk mengganti ban baru. Pembalap Jerman itu melaju ke posisi keempat dengan menyalip Daniel Kvyat lagi di tikungan pertama saat restart, dan kemudian menyalip pembalap Red Bull lainnya Daniel Ricciardo di beberapa tikungan kemudian. Namun Daniel Ricciardo nggak mau kalah dong dan bangkit untuk merebut kembali tempatnya di tikungan berikutnya. Tapi Sebastian Vettel mampu mempertahankan pergerakannya menjelang tikungan pertama pada lap berikutnya. Sementara itu Daniel Kvyat semakin terdegradasi saat Max Verstappen naik ke posisi kelima. Waduh, apakah ini gambaran masa depan ya? Pada lap 35, Max Verstappen juga menyalip Red Bull kedua, yaitu Daniel Ricciardo untuk naik ke posisi 4. Waduh, gimana nih reaksi Mbah Helmut ya kan ngelihat dua pembalap mereka disalip sama Magni remaja. Ketika Nico Hülkenberg mencoba melakukan hal sama, satu lap kemudian, dia dan Daniel Ricciardo bertabrakan, memaksa Nico untuk DNF. Daniel Ricciardo mampu melanjutkan balapan, namun disusul rekan timnya habis itu. Ketika virtual safety car lainnya dipanggil lagi untuk membersihkan mobil Nico Rosberg memutuskan untuk masuk pit, memindahkannya kembali ke posisi keempat di belakang Lewis, Sebastian Vettel, dan Max Verstappen. Buset, Max Verstappen ini ada aja di depan ya kan? Pada lap 40, ketika periode safety car selesai, Nico Rosberg naik ke posisi 3 dengan menyalip Max Verstappen, sementara Fernando Alonso naik beberapa posisi ke posisi 6, dengan rekan setimnya JB di posisi kelima. Menggunakan ban baru, Nico Rosberg mampu menyalip Sebastian Vettel di lap ke-42. Nah sekarang, akankah dia bisa menyalip nih Lewis dan menunda gelar ketiganya? Hanya waktu yang akan menjawab dari sini. Satu lap kemudian, Daniel Kvyat mengalami benturan keras di tikungan kedua dan menyebabkan safety car dikeluarkan lagi, dia pun juga DNF. Baik Lewis maupun Sebastian Vettel menggunakan ini untuk mengganti ban lagi, seperti yang dilakukan JB pada lap 45. Safety car kembali masuk pada lap 46, dengan urutan Nico Rosberg memimpin, di belakang ada Lewis, Max Verstappen, Sebastian Vettel, dan Fernando Alonso di top 5. Keren juga nih Fernando Alonso di GP2 engine-nya ya kan? Saat restart, Max Verstappen mencoba melewati Lewis namun gagal, dan pada gilirannya disusul oleh Sebastian Vettel. Ya, kalau kalian nanya kok bisa Max tuh hebatnya nggak ada obat sekarang, ya karena di usia remajanya udah di ospek duluan pembalap-pembalap legendaris ini ya kan? Gimana nggak hebat ya sekarang? Pada lap 48, Nico kehilangan keunggulan dari Lewis Hamilton setelah keluar jalur akibat nge-lock up di ban belakangnya. Dia kemudian menyatakan bahwa kesalahannya disebabkan oleh hembusan angin yang kencang. Udah kayak alasannya siapa gitu ya? Lewis Hamilton segera membuka jarak dengan rekan setimnya, sementara Jenson Button naik ke posisi ke-6 di depan Fernando Alonso pada lap 50, namun kehilangan posisinya lagi dari Carlos Sainz sebelum balapan berakhir. Rekan setimnya Fernando Alonso berada di urutan kelima, namun hilangnya tenaga dari mesinnya membuat dia turun hingga akhirnya finish di urutan ke-11. Ya, GP2 engine strikes again. Pada penutup, Sebastian Vettel tuh nyaris menyalip Nico Rosberg di posisi kedua, namun gagal. Akhirnya bang jago kita, Lewis Hamilton berhasil meraih kemenangan US Grand Prix ini dan gelar ketiganya di F1 di mana ia menyamai jumlah gelar juara dunia idolanya yaitu Ayrton Senna dengan 3 kali juara dunia. Dengan Nico dan Asep finish di podium. Ya, Golden Trio F1 2015 kembali finish di podium. Nico sendiri nggak bisa menyembunyikan kekesalannya di cooldown room dan dia melakukan ini. Tuh kan gue bilang apa, mau di track dengan cuaca adem kek, cooldown room kek, puncak kek, nggak bakal ada hubungan mereka ya kan. Ya balapan ini menurut gue cukup seru dan underrated juga, meskipun Golden Trio ini lagi yang ngisi podiumnya. Tapi balapan ini penuh dengan aksi dari awal sampai akhir, dan balapan yang seru tuh kayak gitu cuy, nggak peduli hasilnya kayak gimana. Jadi gue harap kalian kalau sempet, coba aja cari full race ini ya kan, karena emang cukup seru cuy, dan dramatik. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue, dan seperti biasa video ini akan ditutup oleh